to web ketiga ini ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada sesi to web, adakah yang perlu ditanyakan Bapak Ibu terkait tugas-tugas atau karya ilmiah yang selama ini dikerjakan? Oke, aman mungkin nanti untuk yang ada revisi yang terakhir itu. Oh, revisian yang terakhir itu Pak Fansi. Iya, ada. Ya, saya kira itu nanti kita akan banyak berkutat. Bukan hanya kita belajar dari kesalahan yang sudah kita buat, kita juga belajar dari kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa yang lain. Tapi nggak apa-apa selama belum ter submit ke UT Pusat, artinya sebelum masuk ke sesi penilaian kita boleh membuat kesalahan yang sebanyak-banyaknya, tapi juga kita harus konsekuen bahwa kesalahan yang kita buat harus kita perbaiki, sehingga nanti ketika masuk ke sesi penilaian kita nggak mendapatkan nilai yang jelek-jelek amat. Kita harapannya bisa mendapatkan nilai maksimal. Baik, saya coba untuk share screen sebentar. Ini miliknya Pak Zidan. Pak Zidan hadir ya, Pak Zidan Kasbian. Baik, ini miliknya Pak Zidan. Iya, hadir Pak. Oke, alhamdulillah kita bisa lanjut. Pak Zidan, secara keseluruhan unsur-unsurnya ada beberapa yang belum dipenuhi Pak. Memang dalam hal ini judul sudah oke, judul sudah ada dan sudah mewakili variabel-variabel yang mau diteliti. Hanya saja problemnya judul ini terlalu panjang. Kalau kita lihat pedoman yang diberikan oleh UT, sebetulnya judulnya nggak boleh terlalu panjang Pak. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa judul yang baik itu maksimal adalah 15 kata. Tetapi ternyata pedoman dari UT, pedoman yang terbaru ini yang kemarin dirilis sama UT, ternyata judulnya maksimal 20 kata. Jadi kita bisa perbaiki itu. Sekarang saya coba. Oh, ini sudah terlihat ya. Di sini 20 kata. Judul sebaiknya spesifik, judul sebaiknya terdiri dari 3 hingga maksimal 20 kata. Nah, saya menyarankan kepada Pak Zidan, menurut saya judul ini perlu diperbaiki, Pak. Misalkan judulnya seperti ini, sangat panjang kan ini, nggak tahu ada berapa kata ini. Tadi saya cek sih lebih dari 20 kata. Kita coba cek bareng-bareng ya. Ini judul milik Pak Zidan. Nah, ternyata benar di sini ada 27 kata. Nah, gimana supaya padat? Pertama, kita hilangkan dulu lokasi penelitian di judul. Lokasi penelitiannya di mana ini? Kelas 3 SD Negeri Bangsri Kecamatan Kanjoran, tahun pelajaran sekian. Nah, maka ini sebaiknya dihilangkan saja. Kemudian gimana nih, ada pengulangan kata hasil belajar siswa di sini pada siswa kelas 3 SD, maka ditulis aja siswa kelas 3 SD. Ditulisnya di sini. Terus ini dihapus. Meningkatkan ini kata kerja. Gimana supaya judul kan harusnya kata benda nih, bukan kata kerja. Maka diubah menjadi
peningkatan, bukan meningkatkan tetapi peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SD pada materi wujud dan sifat benda dengan metode observasi. Oke, selesai. Ada berapa kata? 16 kata. Nah, kalau sudah begini maka sudah memenuhi syarat. Kalau tadi yang ditulis oleh Pak Zidan tadi judulnya memang variabelnya disebutkan semua, tetapi tidak memenuhi syarat karena syarat dari UT harus maksimal 20 kata. Ini di sini saya tulis saya kasih tanda, kemudian saya beri komen, saya ketikkan judulnya. Ini ya Pak Zidan, nanti bisa diperbaiki. Sudah saya beri catatan. Nah, ini judul yang benar yang di komen ini. Yang di Stabilo Pink ini judul yang sebaiknya diperbaiki. Kemudian untuk nama Pak Zidan ini PKP atau murni karya ilmiah, Pak Zidan? Mohon izin Pak, itu memang saya agak ngedit dari PKP Bapak. Oh gitu. Tapi ini harusnya karil. Oke. Baik, kalau di PKP pasti ada ininya ya Pak, ada dosen pembimbingnya ya? Betul Bapak. Oke. Baik, karena ada dosen pembimbingnya, tidak masalah Pak mengambil dari PKP. Nanti di penulisnya jangan ditulis sendirian karena dari PKP. Pak Zidan, kalau kita mentaati pedoman dari UT, maka penulis pertama ini memang Pak Zidan sendiri. Tetapi harus ada penulis kedua, yaitu pembimbing. Pembimbing PKP namanya siapa? Baru kemudian yang ketiga adalah pembimbing karil. Nah, gini. Nah, di institusi PGSD Universitas Terbuka. Ini untuk miliknya Pak Zidan. Kemudian pembimbing PKP-nya dari kampus mana, Pak Zidan? Kalau misalkan misalkan dari PGSD Universitas Negeri Semarang misalnya, ini hanya contoh. Maka ya ditulis seperti ini. Kemudian untuk pembimbing karil Miftahuddin berasal dari PGSD Universitas Tangerang Raya. Maka penulisannya seperti ini Pak Zidan. Baru kemudian kita masuk ke abstrak. Abstraknya seperti apa? Abstraknya mari kita lihat miliknya Pak Zidan. Nah, di abstraknya Pak Zidan ini sudah memenuhi pada dasarnya karena ada latar belakang. Penelitian dilatar belakangi dari hasil belajar siswa kelas 3 SDN bla 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 dan seterusnya yang belum maksimal. Betul. Nah, seharusnya di sini ditulis titik, Pak, bukan koma, karena ini kalimat apa? Kalimat majemuk bertingkat, sepertinya bukan. Ini kalimat tunggal, maka ya diakhiri dengan tanda titik, baru kita mulai kalimat yang baru. Penyebab hal tersebut yaitu kurang bervariasinya metode yang digunakan, bla 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 dan seterusnya, tidak aktif dan tidak tertarik. Baru disebutkan ini kan latar belakang. Benar, unsurnya benar, cuma ini dipisah aja. Satu kalimat yang terlalu panjang ini tolong dipotong menjadi 2 kalimat. Udah itu aja catatannya. Kemudian tujuan penelitian ini sama dengan pembelajaran untuk menganalisis keberhasilan penggunaan metode. Saya kira kalimat ini perlu diperbaiki ya Pak Zidan supaya lebih enak dibaca. Misalnya diubah menjadi tujuan penelitian ini ialah menganalisis keberhasilan penggunaan metode observasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi wujud dan sifat benda. Udah itu aja. Ini tidak perlu di sini aja yang seharusnya ditulis siswa kelas 3 gitu.
Oke, gitu ya Pak Zidan. Metode yang digunakan adalah metode observasi. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini siklus 1 sekian, siklus 2, siklus 3. Ya, baik Pak Zidan, yang dimaksud metode ini bukan metode yang Bapak gunakan ketika mengajar, tetapi metode penelitian atau metode pengambilan data. Jadi bukan observasi, tetapi ditulis metode penelitian tindakan kelas. Maka kalau penelitian tindakan kelas itu kan ada step-stepnya, ada siklus 1, ada siklus 2, ada siklus 3, dan siklus-siklus seterusnya. Kalau misalkan ternyata tidak memenuhi KKM. Aduh, kok terputus ini sinyal saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Maaf, saya terkendala jaringan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Baik, kembali kepada naskahnya Pak Zidan di bagian metode. Bagian metode itu bukan metode ketika mengajar, tetapi metode penelitian. Dalam hal ini kalau kita lihat ada siklus 1, ada siklus 2, ada siklus 3. Sepertinya metode yang digunakan oleh Pak Zidan ini adalah metode PTK atau penelitian tindakan kelas. Maka di sini mestinya ditulis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 seterusnya. Nah, baru setelah metode disebutkan, Pak Zidan silakan menuliskan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah baru T2, siklus 1 persentase ketuntasan naik menjadi 36%, siklus 2 64%, dan siklus 3 jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan belajar adalah 93%. Titik. Dengan demikian, pembelajaran IPA tentang wujud benda dan beragam sifatnya dengan metode observasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut saya secara metodologis ini kurang tepat, Pak Zidan, karena kita harus bisa membedakan mana penelitian tindakan kelas dan mana penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen itu untuk membuktikan apakah sebuah metode itu efektif atau tidak untuk meningkatkan sesuatu, hasil belajar atau prestasi belajar. Tetapi kalau PTK itu tujuannya bukan untuk membuktikan, tetapi hanya untuk meningkatkan aja. Nah, dalam kesimpulan Pak Zidan ini sangat mirip dengan kesimpulan di penelitian eksperimen. Seharusnya ditulis aja dengan demikian telah terjadi peningkatan hasil belajar pada materi wujud dan sifat benda ketika diajar menggunakan metode observasi. Jadi tidak perlu disebutkan. Dengan demikian pembelajaran IPA tentang wujud benda dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, dapat meningkatkan, ada kata-kata dapat meningkatkan, ini sangat mirip dengan penelitian eksperimen. Padahal penelitian ini bukan eksperimen tetapi penelitian PTK.
Gitu ya Pak Zidan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk di pendahuluan tadi saya sudah baca juga ada beberapa yang perlu diperbaiki, ya nggak banyak tetapi penting untuk diperhatikan, seperti salah ketik, kemudian penggunaan huruf kapital yang keliru. Seperti ini siswa-siswi sekolah dasar ini kan mestinya di awal kata ini hurufnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian untuk poin-poin seperti ini Pak, siswa tidak menerima materi dengan baik. Yang kedua, guru belum menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Guru ini seharusnya tidak ditulis poin-poin Pak Zidan, tetapi ditulis dalam bentuk narasi. Jadi jadikan satu aja, misalkan ditulis seperti ini. Contoh ya, misalkan sebagai berikut, maka tulis aja satu. Ini nampil nggak ya? Oh, tidak nampil. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini seharusnya ditulis seperti ini. Siswa tidak bla 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 bla. Kemudian 2 apa? Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat apa, ditulis. Jadi bentuknya paragraf, bukan poin-poin seperti daftar isi, bukan seperti itu. Di bagian pendahuluan penulisannya tidak seperti itu Pak Zidan. Jadi kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya di bagian ini sudah benar, tapi Pak Zidan dari logika, dari logik penelitiannya sudah masuk akal. Ada masalah, kemudian ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, maka dilakukan penelitian. Itu sudah benar. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak Zidan untuk hal itu. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa di bagian pendahuluan itu tidak boleh ada poin-poin kecuali di akhir, yaitu rumusan masalah, itu baru boleh. Kalau sebelum itu nggak boleh ada poin-poin. Termasuk yang ini juga sebaiknya bukan ditulis dalam bentuk poin per poin. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan perbaikan dengan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif. Betul. Nah, ini rumusan masalahnya juga sudah disebutkan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan metode dalam meningkatkan hasil belajar siswa, materi, wujud, dan sifat benda. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi dan sifat benda. Baik, jadi Pak Zidan ingin mengetahui 2 hal dari rumusan masalah ini. Yang pertama, Pak Zidan ingin tahu bagaimana penerapan metode observasi dalam meningkatkan hasil. Yang kedua, Pak Zidan ingin tahu bagaimana penerapan metode observasi dalam meningkatkan motivasi. Jadi pengen tahu hasilnya bagaimana peningkatannya, juga ingin tahu motivasinya bagaimana. Oke, dari rumusan masalah ini kita dapat 2 kata kunci, ada motivasi, ada hasil yang mau ditingkatkan. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif. Nah, pernyataan seberapa efektif seharusnya dihilangkan Pak Zidan, karena seberapa efektif ini bukan bagiannya PTK, tetapi bagiannya penelitian eksperimen gitu. Seharusnya ditulis aja, adapun penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi, wujud, dan sifat benda di kelas 3. Udah gitu, jadi bukan untuk mengetahui seberapa, tapi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Sama seperti di bagian rumusan masalah, jadi harus senada, harus linier. Oke, kemudian poin-poin ini juga perlu dihilangkan ya Pak Zidan. Besok sebelum dikumpulkan di tugas berapa ya, tugas 4, boleh dikirimkan dulu ke saya Pak Zidan sebelum diupload. Saya khawatirnya, seingat saya tugas 4 itu sudah ada penilaian. Kalau tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 untuk mata kuliah Karil itu memang tidak dinilai.
tetapi ada catatannya. Apa ini? Oke, basic. Baik, itu ya Pak Zidan. Kemudian setelah bagian pendahuluan ada namanya metode, Pak. Di bagian metode itu disebutkan penelitiannya itu dilakukannya di mana, kapan, kemudian subjeknya siapa. Kalau di kelas 3 itu berapa siswanya, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Itu perlu disebutkan Pak Zidan. Kemudian rincian materi, wujud dan sifat benda itu seperti apa, itu dijelaskan Pak Zidan di bagian metode. Kalau bagian metode sudah disebutkan, baru kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, di sini saya lihat pembahasannya sudah betul Pak Zidan, sudah bagus. Cuma ini penulisan ini sepertinya ada kesalahan ini pada saat mengubah dari file Microsoft Word menjadi file PDF, karena jadi sangat berantakan ini. Ada paragraf yang tertutupi oleh gambar. Ini kan tertutupi oleh gambar, akhirnya nggak bisa dibaca ini. Apa ini? Prasiklus mata pelajaran nggak kelihatan, maka nggak bisa dibaca. Kita kesulitan untuk memahaminya. Siklus 1, perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, hasilnya bagaimana. Wah, ternyata dari KKM 75 yang kita dapat adalah rata-rata 65. Ini penyajian tabelnya juga kurang tepat Pak Zidan, seharusnya 910 ini lurusnya di sini, 65 juga lurusnya di sini. Yang seterusnya juga sama Pak Zidan. Ini juga harusnya lurusnya 1040, ini seharusnya lurus di sini. 74, 90, 50 juga seharusnya lurus di sini. Karena merupakan bagian dari ini, bukan bagian dari tuntas tidak tuntas. Lanjut, ini sama catatannya, cuma tambahan lagi. Nah, ini Pak Zidan, mestinya pembahasan hasil penelitian itu lebih panjang atau lebih banyak daripada hasil penelitian. Kalau tadi kan di sini hasil penelitian di atas. Nah, ini pembahasannya. Jadi kita mesti bahas apa yang sudah kita hasilkan dari penelitian ini. Nah, apa yang mesti dibahas? Misalnya di siklus 1. Mana tadi siklus 1? Ini siklus 2. Oke, di siklus 1 ternyata dari 14 siswa yang memenuhi KKM atau tuntas hanya 5 orang. Nah, yang 9 orang ini tidak tuntas. Maka Pak Zidan bisa membahas kira-kira apa yang menyebabkan ketidaktuntasan ini. Apakah medianya, apakah karena siswanya, atau karena apanya. Begitu juga di siklus 2 sampai siklus ketiga juga sama. Nah, di siklus ketiga ini lebih unik. Dari 14 siswa, 13 diantaranya sudah tuntas, sudah memenuhi KKM. Tapi kenapa di siklus ketiga ini masih ada satu yang tidak tuntas KKM-nya? Namanya Irsa Putri. Ini kenapa ya kok tidak tuntas ya? Ternyata sama di sebelum-sebelumnya tetap tidak tuntas, Irsa Putri. Tetapi pada kenyataannya walaupun tidak tuntas, tapi ada peningkatan dari 40 di siklus 1 menjadi 50 di siklus 2 dan menjadi 60 di siklus ketiga. Artinya walaupun tidak memenuhi KKM, paling tidak ada peningkatan. Nah, Pak Zidan sebaiknya membahas sampai ke situ, sampai detail. Jadi pembahasan itu enggak cuma 2 paragraf gitu Pak Zidan ya. Untuk kesimpulan saya kira kita bisa tindak lanjuti nanti ketika pembahasan sudah diperbaiki Pak. Metode dan pembahasan itu menurut saya PR yang paling berat ada di situ, PR-nya Pak Zidan. Baik, saya kira itu yang dari Pak Zidan. Kemudian miliknya Bu Yuliana Nita. Miliknya Bu Yuliana Nita ini sudah
baik menurut saya dari segi isi, tapi tetap ternyata judulnya belum banyak perubahan Bu Yuliana Nita, karena judulnya kan kita kalau mentaati pedoman dari UT kita harus membatasi jumlah kata maksimal 20 kata. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah kata ternyata sangat banyak sekali Bu Yuliana. Coba kita cek ada berapa kata ya dari miliknya Bu Yuliana. Ternyata ada 31 lebih 11 kata. Sangat banyak sekali. Oke, mari kita eliminasi sedikit demi sedikit mana yang nggak penting sehingga kita bisa mendapatkan judul yang baik, yang padat. Oke, penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk meningkatkan prestasi belajar PKN dalam mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah terhadap siswa kelas 6. Oke. Coba kita hapus yang ini. Ini tidak perlu. Kita hapus. Kemudian penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction untuk meningkatkan prestasi belajar PKN dalam mendeskripsikan fungsi. Oke, ini topik juga tidak terlalu perlu untuk disebutkan. Yang perlu disebutkan adalah model pembelajaran PBI. Oke, ini kita hapus. Kita jadikan pada siswa kelas 6 supaya ketika dibaca tampak logis. Nah, lalu gimana Pak untuk yang materi tadi, fungsi pemerintahan pusat dan daerah, nanti disebutkan aja di bagian metode penelitian. Begitu juga dengan semester 2 tahun ajaran sekian, itu disebutkan aja di bagian metode penelitian. Nah, judulnya cukup seperti ini saja, padat. Ada berapa ini? Ada 16 kata. Jadi kita mengurangi separuh dari sesuatu yang tidak perlu. Maka kita dapatkan judul yang lebih padat. Gitu ya, Bu Yuliana Nita. Itu masih judul. Kemudian ada lagi nanti di bagian badan naskahnya milik Bu Yuliana Nita. Di abstrak tadi sudah diperhatikan ya dari pembahasannya Pak Zidan tadi, bahwa di abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Kalau itu ada, maka abstrak sudah beres. Nah, di sini di abstrak Bu Yuliana tidak perlu menuliskan judulnya lagi. Ini tidak perlu. Ini sudah oke. Tinggal pendahuluan. Bu Yuliana pendahuluannya terlalu panjang, Bu. Saking panjangnya sampai tidak ada bagian metode penelitian. Nah, ini pendahuluan ini segini panjangnya. Tiba-tiba temuan dan pembahasan. Nah, metodenya di mana? Metodenya kan harus ada. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Maka catatan saya untuk Bu Yuliana Nita, tolong diperbaiki untuk menambahkan bagian metode ya, Bu. Metode itu kalau kita lihat, nah, harusnya di sini nih ditulis metode penelitian. Makanya di sini sudah memuat tuh, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Menurut tim pelatih proyek PGSM, PTK adalah suatu. Nah, ini kan merupakan metode, penjelasan tentang metode penelitian. Tetapi di sini nggak ditulis subjudulnya. Subjudul seperti ini, temuan dan pembahasan, harusnya ditulis metode penelitian gitu, Bu, di atas. Nah, di sini. Kalau Ibu bisa membenahi ini, maka perbaikannya sudah sangat signifikan. Deskripsi data penelitian, deskripsi data pelaksanaan tindakan prasiklus. Oke, ini bagian hasil. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus 1, siklus 2, kemudian
Ketuntasan kemampuan berbicara siswa. Kok bisa kemampuan berbicara siswa ya? Padahal kan tadi pemahaman siswa tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu menjadi fokus dari Bu Yuliana Nita. Oke, aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oke, sudah ada. Oh, Bu Yuliana Nita di pedoman itu minimal ada berapa kemarin? 10 ya, 10 referensi. Nah, ini masih 4, jadi sangat kurang Bu Yuliana Nita. Makanya ketika melakukan pembahasan, usahakan mengutip juga. Sama seperti Ibu ketika menulis pendahuluan gitu. Saya kagum loh dengan pendahuluan yang Ibu tulis karena banyak rujukan, banyak kutipan dan lain-lain dari berbagai sumber. Nah, saya juga sangat mengharapkan sebetulnya cara menulis yang mengutip sana, mengutip sini itu juga Ibu terapkan di bagian di bagian pembahasan. Jadi pembahasannya itu lebih kredibel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu ya Bu, yang ke satu yaitu di bagian pembahasan perlu adanya kutipan atau perbandingan dengan hasil penelitian orang lain. Itu saya kira miliknya Bu Yuliana Nita. Coba kita next ke miliknya Bu Islami Tri Indriasti. Ini milik Bu Islami Tri Indriasti. Maaf saya agak belepotan ini. Iki sangat bagus. Kita bisa lihat bersama-sama ya tulisannya Bu Islami. Fakta menunjukkan bahwa dari 13 siswa ternyata 6 siswa dinyatakan tuntas dan 7 siswa dinyatakan tidak tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM. Batas kelulusan adalah 70. Oke, ini adalah latar belakang atau masalah. Ini adalah latar belakang atau masalah. Kemudian setelah latar belakang ada tujuan. Tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 130 Bengkulu Utara. Oke, ini tujuannya sudah disebutkan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 13 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 8 perempuan. Oke, ini bagian metode. Ini juga metode dalam 3 siklus. Oke, ini metode. Ini strukturnya sangat jelas kalau kita lihat di tulisannya Bu Islami Tri Indriasti. Ini adalah hasil. Hasilnya apa dari penelitiannya Bu Islami? Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kriteria keberhasilan siswa secara klasikal yaitu 69,23 pada siklus 1, kemudian di siklus 2 meningkat dari 69 menjadi 92%. Jadi itu hasil peningkatannya. Jadi perbaikannya ini berhasil. Kemudian apa ini? Your call ends in 10. Oh, baik Bapak Ibu, dalam 10 menit ke depan sepertinya Google Meet kita kehabisan waktu dan kita harus membuat baru. Nanti akan saya buatkan baru, saya share di grup WhatsApp, kita masuk lagi. Karena di versi Google Meet ini sekarang sudah mulai dibatasi, tidak unlimited seperti yang kemarin-kemarin. Baik, lanjut. Ini bagian hasil, kemudian ini bagian kesimpulan. Oke, abstrak sangat bagus dari Bu Islami. Bapak Ibu yang lain, jika abstraknya belum seperti ini, usahakan untuk seperti ini ya Bapak Ibu. Bukan karena Bu Islami ini istimewa, bukan, tetapi karena Bu Islami ini memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh UT.
UT memintanya yang seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum memenuhi, saya khawatir nilainya nanti nggak bagus. Maka penuhi dulu permintaan dari UT bahwa abstrak harus ada pendahuluan, harus ada tujuan, harus ada metode, harus ada hasil, harus ada kesimpulan. Itu abstrak. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita nomor 2 kan nggak apa-apa. Bagian pendahuluan, ini latar belakang yang seharusnya seperti apa, kemudian kenyataannya seperti apa. Rumusan masalah sudah ada dari penelitian perbaikan ini. Metode penelitian ini juga sudah bagus. Sebentar Bapak Ibu, saya mohon izin untuk ngecharge. Saya kehabisan baterai ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Metode penelitian ini sudah jelas. Metode penelitiannya apa? PTK, subjeknya siapa? Siswa kelas 4, jumlahnya berapa? 12 orang. Dilakukannya kapan penelitian ini? 18 Oktober sampai 2 November. Oke, sangat runtut sekali Bapak Ibu metodenya. Tahapannya gimana? Siklus 1, siklus 2, siklus 3, ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan biasanya evaluasi ini di akhir-akhir. Oh iya, ada evaluasi dan ada refleksi. Nah, data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara apa? Di sini juga disebutkan untuk ketuntasan belajar sekian. Oke, baik. Temuan dan pembahasan sudah dibahas, sudah ada kutipan-kutipan juga di dalam pembahasan. Ini sudah bagus. Oke, baik, terima kasih. Itu dari Bu Islami dan judulnya juga sudah oke karena tidak lebih dari 20 kata. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian dari Bu Islami. Kita coba review dari karya Bu Nini. Mudah-mudahan tidak berhenti di tengah jalan ini nanti. Peningkatan hasil belajar matematika materi tempat bilangan. Oke, judulnya sudah betul Bu Nini dari Sarawak, Malaysia. Penelitian ini dilatar belakangi, ini abstraknya terlalu panjang Bu Nini. Abstrak itu maksimal 200 kata. Tidak boleh lebih dari 200 kata. Selain itu, abstrak itu penulisannya hanya 1 paragraf, bukan 3 paragraf. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di abstraknya Bu Nini ini terlalu panjang, lebih dari 200 kata. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis 3 paragraf. Harusnya ditulis menjadi 1 paragraf. Unsur-unsurnya benar, ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Tetapi jangan dipisah-pisah menjadi 3 paragraf, dijadikan 1 aja, jadi 1 paragraf gitu. Ini latar belakang sudah betul. Nah, tujuan penelitian, batasan masalah, ini memang sebaiknya ada, tetapi tidak ditulis menjadi sub judul. Jadi 1 aja. Di paragraf ini ditulis menjadi paragraf, ini juga menjadi paragraf, tidak ditulis menjadi subjudul. Tulis aja seperti yang ditulis oleh Bu Islami tadi. Bu Islami tadi menulisnya seperti itu, menjadi 1 paragraf. Untuk tinjauan pustaka Bu Nini, kita tidak perlu menuliskan tinjauan pustaka di karya ilmiah ini. Jadi ini dihilangkan saja ya Bu Nini. Langsung kita masuk ke metode. Ya Bu. Oke, setelah kita masuk ke metode, ini sudah disebutkan dengan sangat jelas dan sangat rinci.
Kemudian hasil dan pembahasan. Siklus 1 apa yang didapat, siklus 2 apa yang didapat, siklus 3 apa yang didapat. Oh, hanya siklus 2. Hasil dan pembahasan. Ya, sama hasil dan pembahasan masih kurang, Bu Nini, kurang kutipan. Coba aja di bagian pembahasan itu tulislah seperti Ibu menulis di tinjauan pustaka atau seperti Ibu menulis di bagian pendahuluan. Setiap pendapat, setiap argumen, setiap opini boleh dituliskan, tapi harus diperkuat dengan kutipan, diperkuat dengan rujukan dari peneliti lain atau dari teori-teori tertentu. Dengan begitu, pernyataan Bu Nini tidak mudah dibantah oleh orang. Ketika orang membaca hasil penelitian Bu Nini, mereka tidak ragu-ragu, mereka langsung percaya karena penelitian Bu Nini dilakukan dengan sangat ketat dan sangat cermat. Buktinya apa? Buktinya Bu Nini melakukan kutipan kepada beberapa sumber. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kita next pada naskah selanjutnya dari Bu Rois. Sebelumnya ini sepertinya mau habis. Oh, tidak bisa. Oke, Bapak Ibu, kita mulai menggunakan link yang baru ya. Saya coba, mungkin Bapak Ibu yang ada gangguan, mudah-mudahan dengan link yang baru ini bisa lebih maksimal. Sebentar, saya buatkan link yang baru. MM-nya rapat lagi. Bisa. Elin ngerjain apa itu? Elin lagi ngerjain apa? Tugas. Sama itu modus. Sama modus sama aku. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ini tulisan dari Bu Rois Anisat. Dari segi judul sepertinya perlu dipadatkan lagi tahun pelajaran sampai sini deh, sampai Semirejo 2 tahun pelajaran sekian ini sebaiknya dihapus saja. Kita bisa hilangkan itu supaya lebih padat. Kemudian dari bagian abstrak, coba kita cek bareng-bareng. Kegiatan pembelajaran matematika siswa kelas 2 SD cenderung memaksimalkan peran guru dan meminimalkan peran siswa. Oke, berarti teacher centered ya, bukan student centered. Ini yang dibahas oleh Bu Rois. Hal ini mengakibatkan kemampuan siswa belum maksimal. Tindakan yang dilakukan untuk memecahkan
permasalahan agar dapat meningkatkan hasil belajar adalah dengan media Smart Pocket terhadap kemampuan berhitung. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Oke, latar belakang ada, tujuan ada, metode ada. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Oke, itu metode. Hasil ada, disimpulkan juga ada kesimpulannya. Oke, abstrak memenuhi, walaupun ya ciri khas dari penelitian tindakan kelas tidak begitu ciri khas dari penelitian eksperimen masih sangat jelas di sini karena ada tulisan pengaruh penggunaan media Smart Pocket ini meningkatkan. Kata-kata pengaruh ini identik dengan penelitian eksperimen, bukan penelitian PTK. Nah, kalau ini penelitian PTK mestinya bukan ditulis pengaruh. Itu ya Bu Rois, mudah-mudahan Bu Rois bisa menyimak. Bagian pendahuluan sudah oke. Hasil observasi mengatakan begini. Oke, betul. Idealnya begini, ternyata faktanya begini. Maka solusinya adalah begini, menggunakan Smart Pocket. Oke, itu sudah betul Bu Rois. Tetapi Bu Rois, setelah pendahuluan seharusnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di mana, kapan, siapa subjeknya, itu kan harus disebutkan. Baru setelah metode disebutkan, ditulis temuan dan pembahasan. Seperti ini. Ini sudah benar temuan dan pembahasannya, Bu. Tapi sekali lagi, sama seperti mahasiswa yang lain, di bagian pembahasan belum ada kutipan atau belum ada perbandingan dengan hasil penelitian orang lain, belum ada konfirmasi atau diskonfirmasi dari hasil penelitian orang lain. Jadi itu Bu Rois, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bersama ya. Ini miliknya Bu Destiani. Sekarang kita lihat dari karyanya Bu Destiani. Ini kalau Bapak Ibu lihat, miliknya Bu Destiani ini judulnya juga sama, masih panjang, maka perlu dipadatkan. Upaya meningkatkan hasil belajar IPA tema 1 organ gerak hewan dan manusia menggunakan model discovery learning berbantu media gambar di kelas 5 SDN 2 Branti, Kecamatan Nautar. Untuk menjadi PKP ini bagus judulnya, tapi untuk menjadi karya ilmiah untuk dipublikasikan ini kurang memenuhi syarat Bu Destiani. Jadi kita mesti perbaiki bagian judul. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah, ya, ini masalah. Kemudian ada tujuannya. Hasil tes awal, nah tiba-tiba hasil, nah metodenya di mana? Harusnya di sini ada metode Bu Destiani. Setelah tujuan ada metode, setelah metode baru bahas hasil. Itu di abstrak seperti itu. Latar belakang, kemudian identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Oke, Bu Destiani yang pertama saya sekedar mengingatkan karena tadi sudah pernah saya sebutkan bahwa butir-butir seperti rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat, ini tidak dituliskan poin per poin tapi dituliskan menjadi paragraf. Gitu ya Bu Destiani. Kemudian setelah pendahuluan sebaiknya diisi metode. Ini bukan sebaiknya lagi sebetulnya, tapi harus, itu syarat wajib yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada metode maka karya ilmiah ini dipertanyakan. Ini ilmiah beneran apa enggak ini? Kok enggak ada metodenya? Ini hasil dan pembahasan.
hasil siklus 1 yang tuntas sekian, yang tidak tuntas sekian, hasil siklus 2 tuntas semuanya. Oh, hebat sekali, berarti hanya dalam 2 siklus selesai. Kalau tadi miliknya Pak Zidan atau miliknya Bu siapa tadi harus 3 siklus baru bisa meningkat. Bahkan tadi ada yang sampai 3 siklus, ternyata masih ada 1 yang belum tuntas. Nah, itu perlu dianalisis lebih lanjut. Kenapa itu bisa terjadi? Itu pembahasannya bisa sangat menarik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil penelitian ini, media gambar dapat meningkatkan, ini ciri khas penelitian eksperimen Bu Destiani. Baik, saya kira itu ya Bu Destiani. Kita coba nih satu kali lagi. Kita mungkin tidak semuanya kita review karena kesalahan-kesalahannya hampir sama. Nanti kalau ada kesalahan yang istimewa dalam artian tidak saya ulas tetapi kesalahan itu terjadi, maka silakan Bapak Ibu menghubungi saya ya, atau nanti ditanyakan. Sebetulnya saya ingin yang 1 jam terakhir ini dipakai untuk tanya jawab, kita berdiskusi supaya ada kejelasan. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, miliknya Bu Rizka. Peningkatan motivasi belajar siswa kelas 3 pada pelajaran IPA melalui media gambar. Oke, judulnya bagus, padat, berisi. Tugas utama seorang guru adalah bertanggung jawab dalam proses belajar. Guru menyampaikan masalah terjadi dalam proses. Oh, ini masalahnya. Oke. Tujuannya ini. Wow, tujuannya ditulis 2 kali, Bu Rizka. Di sini sudah ada tujuan penelitian ini adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini ditulis lagi tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Tidak perlu ditulis 2 kali, Bu Rizka, cukup 1 kali aja. Ini metode. Oke, metode penelitian tindakan kelas juga. Ini metode, ini hasil, kemudian nanti di akhir adalah kesimpulan. Oke, Bu Rizka. Bagian pendahuluan. Nah, ini masih sama juga kesalahannya. Setelah pendahuluan langsung pembahasan. Seharusnya setelah pendahuluan itu metode. Setelah metode baru pembahasan. Kesimpulan. Oke. Ini cuma 3 halaman ya. Sangat kurang, Bu Rizka. Kita perlu perbanyak pembahasannya supaya lebih panjang. Enggak cuma 3 halaman. Baik, saya kira itu Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka di Prodi PGSD. Silakan Bapak Ibu semuanya, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan aja ditanyakan. Karena nanti kita akan masuk ke tugas 4 dan sepertinya di tugas 4 nanti, seingat saya di tugas 4 itu akan ada penilaian. Silakan siapapun boleh bertanya Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Oh ya, waalaikumsalam Bu Nini. Gimana Bu? Jadi punya saya tadi abstraknya harus dikurangi kata-katanya begitu Pak? Iya Bu, harus pertama menurut saya langkahnya kan tadi ada 3 paragraf tuh di abstraknya Bu Nini. Ya. Itu dijadikan 1 aja, jangan dihilangi apapun, dijadikan 1 aja. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah dijadikan 1, coba dibaca lagi. Unsur-unsurnya terpenuhi nggak? Bagian latar belakang ada, kemudian tujuan ada, metode ada, hasil ada, kesimpulan ada. Nah, kalau semuanya lengkap, coba dicek jumlah katanya. Ada berapa? Ada 200 kata atau lebih. Kalau ternyata lebih, maka tindakan terakhir adalah dikurangi, Bu Nini, kata-katanya. Jumlah kata-kata sekitar berapa Pak? 200 kata? Antara 150 sampai 200 Bu. Jadi tidak boleh lebih dari 200 kata dan tidak boleh kurang dari 150 kata. 170 boleh, 180 nggak masalah gitu. Nah,
Terus tadi apa lagi ya Pak ya? Lupa saya. Metode, Bu. Bawahnya lagi. Oh iya, metodenya Mm-mm. Di tulisan Ibu belum ada metode. Seharusnya ada metode, Bu. Tinjauan pustaka itu malah seharusnya tidak perlu ada. Tapi Ibu malah menuliskannya, jadi agak sedikit eh, yang seharusnya ada malah nggak ada, yang seharusnya nggak perlu ada malah diadakan sama Ibu. Menurut saya itu sebaiknya metodenya di ya, kajian pustaka diganti sama metode aja, Bu. Itu lebih penting. Kajian pustaka diganti dengan metode ya Pak ya? Iya, metode penelitian. Jadi itu kajian pustaka, tinjauan pustaka itu dihapus aja, diganti dengan metode. Ya. Oh, sama satu lagi punya Bu Nini yang bagian akhir dari pendahuluan, kan itu tujuan penelitian sama rumusan masalah kan dibuat poin-poin itu. Nah, Nah, itu sebaiknya dijadikan paragraf aja, Bu. Bukan oh poin-poin. iya, baik. Baik Pak. Iya, Rumusan masalah ya Pak ya? iya, Buat paragraf saja. iya dibuat paragraf saja. Pak. Kajian pustaka diganti dengan metode ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Oh iya, itu aja, Bu. Di bagian hasil, oh iya di bagian hasil jangan lupa ya, Bu. Diperbanyak kutipan-kutipannya. Baik. Bagian-bagian hasil Pak ya? Daftar pustaka ya Pak ya? Ya, di bagian hasil itu kan Ibu hanya menuliskan apa yang sudah Ibu dapatkan selama penelitian. Nah, seharusnya dianalisis dengan teori-teori tertentu, teori-teori orang lain, hasil penelitian orang lain. Jadi, keterampilan Ibu yang kemarin belajar menulis kutipan langsung, kutipan tidak langsung, itu ada manfaatnya, Bu, di bagian hasil, ada gunanya. Jadi, gunakan kemampuan Ibu ketika mengutip tidak langsung, mengutip langsung itu. Di bagian hasil perlu ada itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Nini, semoga lancar. Ada lagi Bapak Ibu? Amin. Izin nanya Pak. Ya, Bu Latifah silakan Bu. Pak, punya saya kan yang di bagian temuan dan pembahasan itu ada dimasukkan kajian teori, tapi di bawahnya itu ada menuliskan juga metode penelitian. Itu harus dihapus atau gimana ya Pak? Miliknya Bu Latifah, gimana Bu? Mohon diulangi bisa Bu? Ada kajian pustaka di bagian pendahuluan. Di bagian bentar Pak. Bagian apa ya tadi? Ini milik Di Bu bagian Latifah. pendahulu. Nggak di temuan dan di pembahasan Pak. Oh, di temuan dan pembahasan. Balik. Nah, ini temuan Metode dan itu pembahasan. seharusnya di ini ya Pak ya, di temuan ya, itu ditaruh di mana sih ini? Kebalik gak sih? Metodenya ditaruh di pendahuluan kayaknya. Metode di sini Bu, setelah pendahuluan. Betul, letaknya memang di Itu sini benar, Bu. Mm-mm, Betul ya Pak? betul. Tapi bukan bagian dari pendahuluan ya Bu, metode. Metode itu berdiri sendiri. Kedudukannya sama dengan pendahuluan, sama dengan hasil pembahasan, sama dengan kesimpulan. Oh, ini mungkin tadi yang ditanyakan Bu Latifah. Di bagian temuan dan pembahasan ada kajian pustaka. Ini Bu. Iya. Itu kajian teori itu nggak apa-apa ya Pak dimasukkan? Seharusnya tidak dimasukkan Bu. Oh. Terus yang metode tadi itu masuk di ini ya Pak ya? Di temuan pembahasan gitu.
Bukan Bu, di Atau betul di situ di pendahuluan? metode memang letaknya setelah pendahuluan Bu. Ini pendahuluan. Oh, Setelah pendahuluan, ini metode penelitian ini harus hurufnya kapital semua, sama seperti pendahuluan karena bukan bagian dari pendahuluan, tetapi metode itu berdiri sendiri. iya Pak. Temuan dan pembahasan, benar. Tuntas tidak tuntas, siklus 2, siklus 3. Ini pembahasannya juga sama ya Bu Latifah, sama maksudnya koreksinya sama dengan pembahasan dari Bapak Ibu yang lain, bahwa perlu ada kutipan-kutipan Bu, perlu ada rujukan-rujukan tertentu. Kenapa kok di siklus 1 yang tuntas sekian, kenapa kok tidak tuntas, kenapa kok peningkatannya hanya sekian persen, itu perlu dibahas. Jadi kita nggak cuma melaporkan bahwa yang meningkat di siklus 1 ada sekian, yang tuntas di siklus 2 hanya sekian, nggak cuma ngasih tahu, tapi kita juga ngasih penjelasan kenapa itu bisa terjadi, bagaimana itu terjadinya. Nah, untuk bisa menjelaskan itu kan kita harus banyak baca. Karena kita banyak baca, maka kita harus banyak mengutip. Nah, kutipan-kutipan itu harap dimasukkan di bagian pembahasan. Itu dimasukin, maksudnya tuh di kutipan orang dulu ya Pak ya, dimasukin baru hasil punya kita gitu. Iya, betul Bu. Dimasukin ke hasil punya kita. Ada lagi Bu Latifah? Ya, sudah Pak. Oke, Terima kasih. sudah. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya, Ya. ya, pembahasan itu setelah menjabarin hasil ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Setelah kita dapat hasil, baru kita bahas. Pembahasannya ngebahas sudah meningkatnya hasil itu dari siklus 1 sampai siklus 2 bukan? Iya, betul Bu. Siklus 1 sampai siklus 2, sampai siklus 3 kalau misalkan sampai siklus 3. Iya. Karena kemarin belum pakai, nanti saya perbaiki dulu. Iya Bu, nggak apa-apa, masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau udah diperbaiki boleh saya nanti via email ke Bapak dulu sebelum saya upload. Boleh Bu, silakan lewat email atau lewat WhatsApp boleh. Kemarin Bu Nini juga gitu kok, sebelum diupload dikirim dulu ke saya. Jadi ketika ngupload kesalahannya nggak banyak-banyak banget. Nggak apa-apa, mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa yang lain kalau mau melakukan hal yang sama juga nggak apa-apa, silakan. Sebelum diupload coba dikirim dulu ke saya. Jadi nanti ketika dilihat di e-learning hasilnya sudah bagus. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Bapak kalau kajian pustaka itu dari pendahuluan atau misalkan dari hasil? Dimasukin ya gitu, ditempatinnya di pendahuluin apa dari pembahasan dari hasil? Oh, kajian pustaka itu letaknya di pendahuluan Bu sebetulnya. Ya. Ada di Hasil itu kalau hasil itu cuman hasil kita dipertimbangkan sama hasil dari analisis yang lain gitu bukan? Iya, betul Bu, seperti itu. Hasilnya, kalau hasil seperti itu. Kalau kajian pustaka ada di pendahuluan, itu pun hukumnya sunnah, jadi nggak begitu perlu ditulis. Kalau memang perlu ditulis dan tidak perlu ditulis juga nggak masalah. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, untuk Iya. kalau karya ilmiahnya biasanya ada yang dicek di aplikasi plagiasi itu ya Pak?
Iya, ada. Makanya Kita saya seperti apa, Pak? gimana? Yang kita seperti apa, Pak? Soalnya ada dapat info dari yang kelas sebelah itu kan Mm-mm. udah ini dicobain langsung. Ada kiranya ada yang ketahuan gitu, Pak. Berapa persennya? Ada yang 80%. Oh, Pak, jadi gitu. masih takut-takut juga ini, Pak. Yang kami itu. Insya Allah sih sebenarnya ngerjain sendiri. Cuman kan bahasa yang kutipan atau sebagainya belum mengerti kami, Pak. Baru ini buat karya ilmiahnya. Oke. Ya, Mohon bimbingannya, Pak. Bu Indri, ketika naskah itu sudah selesai dan diupload, nanti sama UT memang langsung dicek plagiasinya. Ini terindikasi plagiat atau enggak nih. Nah, caranya pakai aplikasi namanya Turnitin, Bu. Saya coba ini ya, saya coba share screen ya. Saya coba apa namanya simulasikan. Nih aplikasinya. Turnitin. Ini yang dipakai oleh UT untuk mengecek apakah tulisan Bapak Ibu ini plagiat atau enggak. Ini bisa disimak ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa nih. Tapi problemnya begini Bu Indri. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbayar atau berlangganan. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua, ini kebetulan saya sudah punya akun nih. Problem yang kedua, mahasiswa yang belum berpengalaman biasanya akan menguji dengan aplikasi ini, tetapi masuk ke database-nya Turnitin. Jadi kalau sekarang di-upload lewat Turnitin untuk dicek plagiat atau enggak, ternyata skornya 20% nih misalkan. Karena nguploadnya di database yang repository, maka ketika dicek untuk yang kedua kalinya, maka tingkatnya akan meningkat menjadi 100%. Biasanya seperti itu Bu Indri. Itu problem yang kedua, mahasiswa yang kurang berpengalaman biasanya akan terjebak di situ. Nah, nanti kalau misalkan sudah di-upload di Turnitin, nanti akan ketahuan nih, misalkan di sini. Nah, ini dari mahasiswa saya di kampus saya ada beberapa yang ngecek. Ada yang 33%, ada yang 13%, ada yang 32%. Ya mereka mengaku bahwa ditulis sendiri tanpa menjiplak tulisan siapapun. Tetapi tetap tulisan mereka kadang-kadang tetap ada yang mirip dengan tulisan orang lain di internet. Nah, di UT kita harus berhati-hati di bagian ini ketika menguji ini. Kemarin kami dari UT, kami para tutor itu dikasih rambu-rambu bahwa jika ada tugas mahasiswa yang tingkat kemiripannya, tingkat plagiasinya itu di atas berapa persen ya kemarin. Belum saya lihat lagi pedomannya. Ada 30% atau 40% itu nilainya 15. Langsung 15 nilainya. Sangat rendah sekali karena dianggap plagiat. Nah, saya khawatir milik Bapak Ibu akan seperti itu kalau kita nggak hati-hati. Apa perlu saya cek satu-satu nanti sebelum di-upload? Saya kebetulan punya akun. Jadi sebelum di-upload ke website UT, saya sebagai tutor juga bertanggung jawab atas kualitas tulisan Bapak Ibu mahasiswa. Mungkin saya akan bantu untuk ngecek. Cuma diusahakan dulu ya menulis menggunakan hasil pemikiran sendiri. Ada kok beberapa tulisan Bapak Ibu yang menurut saya, ya saya sebetulnya tahu ini copy paste dari internet, tetapi kan nggak mungkin saya sampaikan itu di forum atau ke mahasiswa yang bersangkutan. Kita coba apresiasi dan kita benahi sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama juga akan berkualitas tulisannya. Gimana Bu Indri? Apakah sudah dapat gambaran nih? Kita nanti pada saat ngecek aplikasinya namanya Turnitin. Dan itu akan dicek langsung oleh UT ketika Bapak Ibu mahasiswa mengupload tugasnya ke e-learning. Kita cek mandiri atau langsung aja kita tulis secara jujur, kemudian kita pasrahkan kepada UT untuk memeriksa. Jadi Pak, efek sampingnya kalau mengecek sekarang
itu nanti takutnya bakal lebih besar ya Pak, Betul sekali. waktu tim meriksa di sini. Iya, itu bukan efek Berarti samping pasrah sebetulnya, kayaknya, Bu. Pak. Hanya resiko saja ya, bisa iya, bisa tidak. Tidak pasti, tidak selalu. Iya Pak. Kalau saran saya ya sebaiknya di Iya baik. ditulis secara jujur dan ditulis menggunakan hasil pemikiran sendiri supaya hasilnya maksimal. UT itu setahu saya mereka lebih menghargai karya yang gak bagus-bagus amat tetapi orisinil daripada yang bagus sekali tetapi ternyata plagiat. Nah, itu tidak bisa dimaafkan oleh UT. Setahu saya seperti itu. Baik Pak. Mungkin nggak usah diperiksa kayaknya Pak. Oh iya. Ya asalkan ditulis dengan hasil pemikiran sendiri, saya yakin bagus kok. Kemarin nulis sendiri. Cuman kan Pak, di yang Bapak kirim template itu minimal 15 Pak. Iya. Tetapi waktu di e-learning itu 10 referensi. Jadi di mana Pak patokannya Pak? Terus kalau yang di template itu 80% dari jurnal, Mm-mm. 20%-nya dari buku. Heeh. Jadi itulah kemarin jadi 18 daftar pustakanya karena mikir untuk 80% jurnal Pak. Jadi kemarin nyari lagi Oke. 5. Saran saya, Gimana Pak? Bu Indri, kita ikuti yang dari template. Karena itu yang lebih banyak di situ. Di pedoman penilaian belum keluar pedoman penilaiannya Bu dari UT. Jadi saya belum bisa menilai kita pakai yang mana. Tetapi kalau kita mau cari aman, kita pakai yang dari template karena 15 rujukan minimal. Kalau ternyata nanti pedomannya mahasiswa harus menulis 15 rujukan atau 15 referensi, maka kita aman. Tapi kalau kita mematuhi yang dari e-learning hanya 10, tiba-tiba ternyata di pedomannya kita diminta nulis 15, kita yang akan kelabakan. Wah, gimana nih mencari 5 yang tambahan? Kalau kita ikut yang dari template kita aman. Mau pakai yang 10, mau pakai yang 15, ya silahkan, kita memenuhi syarat. Tapi kalau kita pakai yang 10, saya khawatirnya kita sendiri yang akan kerepotan ketika panduannya sudah keluar. Saran saya gunakan yang lebih banyak dari template. Iya Pak, baik Pak. Berarti Pak, apa itu tidak mempengaruhi hasilnya jadi lebih plagiasi atau seperti apa Pak mengakalinya? Kan kalau kemarin ada yang kutipan langsung tuh satu aja gitu Pak, yang lainnya itu kutipan tidak langsung. Cuman secara apakah itu benar penulisan tidak langsungnya belum paham 100% gitu Pak. Oke. Itu memang berpengaruh ketika dicek lewat Turnitin, biasanya cukup besar angka kemiripannya atau plagiasinya. Tapi ketika diperiksa oleh para tutor akan bisa mendeteksi mana yang bisa ditolerir dan mana yang tidak. Kalau sebetulnya kan definisi dari plagiat itu kan menjiplak karya orang lain seolah-olah menjadi karya kita sendiri. Itu kan definisinya seperti itu. Nah, kalau misalkan Bu Indri menulis tulisan orang lain sama persis tapi mencantumkan sumbernya, itu bukan plagiat. Artinya para tutor nanti akan punya kebijaksanaan bahwa meskipun angkanya cukup tinggi, tetapi kalau sumbernya ditulis, maka itu tidak diperlakukan sebagai plagiat, Bu. Cuma ya hanya karena karena tutor punya kebijaksanaan seperti itu bukan berarti kita bisa leluasa ya Bu, kutip sana kutip sini. Kita harus mengutipnya juga secara proporsional. Kita mengutip yang dianggap perlu aja. Iya Pak, karena kebutuhan yang 15 kemarin itu Pak, jadi nyari yang di latar belakang sama di pembahasan, jadi menurutnya mungkin kebanyakan gitu Pak, takutnya nanti diperiksa plagiat gitu Pak, Iya. padahal enggak Pak. Enggak, iya. Kalau meningkat memang meningkat, tetapi nanti para tutor punya kebijaksanaan untuk memperlakukan itu sebagai tulisan yang tidak plagiat.
Nggak apa-apa, diperbanyak aja referensinya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu Indri. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Kami tunggu revisian dari Bapak aja, Pak. Oh, oke, baik. Sempat dibahas di Ya, baik Pak Fansi. Satu persatu dari naskah mahasiswa akan saya upload nanti ke Google Drive ya. Silakan di-download untuk dipelajari masing-masing. Baik, jika tidak ada bisa kita akhiri ya tutorial webinar kita sore hari ini, Bapak Ibu. Baik Pak. Oke. Pak. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasi, atensinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat, bisa memperlancar studi kita dan mendapatkan gelar sarjana yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.